Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi pada materi perkuliahan hari ini tentang evaluasi pembelajaran. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang keempat, yaitu teknik pembuatan soal. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Oktakirana Fatrik. Yang kedua ada Friani Oktapiani. Yang ketiga ada Nurul Fikriyah. Yang keempat Budi Apriansyah. Yang kelima Iqbal Sabilal. Yang keenam Nur Fauzi Ramadan. Yang ketujuh Indra Nurlan Pratama. Yang kedelapan adalah Fahri Rahmansyah Gindo. Dan yang kesembilan ada Abdul Halim. Selanjutnya adalah pendahuluan. Di sini menjelaskan tahapan pelaksanaan evaluasi dari proses pembelajaran. Tahapan-tahapannya meliputi penentuan tujuan, menentukan desain evaluasi, pengembangan instrumen evaluasi, pengumpulan informasi atau data, analisis dan interpretasi, dan tindak lanjut. Instrumen evaluasi hasil belajar untuk memperoleh informasi deskriptif atau informasi judgmental dapat berwujud tes maupun non-tes. Tes dapat berbentuk objektif atau uraian, sedangkan non-tes dapat berbentuk lembar pengamatan atau kuesioner. Tes objektif dapat berbentuk jawaban singkat, menjodohkan, dan pilihan ganda dengan berbagai variasi, yaitu biasa, hubungan antar hal, kompleks, analisis, kasus, grafik, dan gambar tabel. Untuk tes uraian, ada juga yang disebut dengan tes subjektif dapat berbentuk tes uraian, bebas terbatas, dan terstruktur. Selanjutnya, untuk penyusunan instrumen tes atau non-tes, seorang guru harus mengacu pada pedoman penyusunan masing-masing jenis dan bentuk tes atau non-tes. Agar instrumen yang disusun memenuhi syarat instrumen yang baik, minimal syarat pokok instrumen yang baik itu yaitu valid atau sah, kemudian reliable atau dapat dipercaya. Selanjutnya, langkah-langkah membuat tes tertulis. Menentukan tujuan tes. Salah satu tahapan yang penting dalam pengembangan tes adalah menentukan tujuan. Secara umum, tes antara lain dikembangkan untuk kepentingan penempatan yang terdiri atas pretes kesiapan dan pretes penempatan, formatif, diagnostik, dan sumatif. Tes penempatan atau placement test terdiri atas tes kesiapan atau readiness pretest dan tes penempatan, placement test. Perhatian utama dari tes kesiapan merupakan persyaratan kemampuan masuk program tertentu. Sampel yang digunakan untuk pretest kesiapan adalah kemampuan sangat terbatas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu penyusunan kisi-kisi soal. Pertama ada pengertian. Salah satu bagian tahapan yang sangat penting dalam pembuatan dan penggunaan tes adalah mengembangkan kisi-kisi yang berguna untuk menjamin bahwa soal yang dikembangkan sesuai dengan tujuan yang hendak diukur. Namun demikian, kualitas soal sangat bergantung kepada materi yang ditanyakan, tidak bergantung kepada format yang digunakan. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk metrik yang memuat informasi untuk dijadikan pedoman dalam menulis soal atau merakit soal menjadi tes. Penyusunan kisi-kisi merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan untuk penggunaan tes. Yang kedua ada kegunaan dan fungsi. Kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Dengan adanya panduan ini, penulis soal dapat menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Dan perakit tes dapat menyusun perangkat tes dengan mudah. Yang ketiga ada syarat kisi-kisi yang baik. Dari berbagai variasi kisi-kisi dapat disimpulkan bahwa kisi-kisi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu ada satu, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Yang kedua ada komponen-komponennya, rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, soal-soalnya harus dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Selanjutnya ada komponen kisi-kisi tes tulis. Komponen yang diperlukan dalam sebuah kisi-kisi sangat ditentukan oleh tujuan tes yang hendak disusun. Komponen-komponen ini dapat dihimpun dalam dua kelompok,
yaitu kelompok identitas dan kelompok metrik. Kelompok identitas dicantumkan di bagian atas metrik, sedangkan kelompok metrik dicantumkan dalam kolom-kolom yang sesuai dengan tujuan tes. Komponen kisi-kisi tes yaitu ada A. jenis sekolah, kelas atau semester, B. mata pelajaran, C. kurikulum yang diacu, D. alokasi waktu, E. jumlah soal, F. bentuk soal, G. standar kompetensi, H. kompetensi dasar, dan I. indikator, J. bahan kelas, K. jumlah soal, L. nomor urut soal, M. bentuk soal. Untuk selanjutnya materi dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya ada pembuatan soal, yaitu penulisan soal merupakan salah satu langkah penting untuk dapat menghasilkan tes yang baik. Penulisan soal adalah karakteristik yang diuraikan dalam kisi-kisi. Soal yang digunakan dalam wilayah kelas umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu ada tes objektif dan tes subjektif. Apa itu tes objektif? Yang umumnya sangat terstruktur dan mengharuskan peserta didik mengisi kata atau memilih jawaban yang benar dari sejumlah alternatif yang disajikan. Dan yang kedua ada tes subjektif, yaitu seperti tes uraian yang umumnya kurang terstruktur dan mengharuskan peserta didik memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan dengan kalimat sendiri, yaitu esai. Terima kasih. Pembuatan soal terdiri dari penulisan butir soal untuk tes perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktik merupakan suatu tes yang penilaiannya didasarkan pada penilaian praktik peserta didik. Sebelum menulis butir soal untuk tes perbuatan, guru dapat mengecek dengan pertanyaan berikut. Tepatkah kompetensi yang akan diujikan diukur dengan tes tertulis? Jika jawabannya tepat, kompetensi yang bersangkutan tidak tepat diujikan dengan tes perbuatan praktik. Dalam menilai perbuatan kegiatan praktik peserta didik, dapat digunakan beberapa jenis penilaian perbuatan, diantaranya adalah penilaian kinerja performance, penugasan proyek, dan hasil karya produk. Selanjutnya ada kaidah penulisan butir soal tes perbuatan. Dalam menulis butir soal untuk tes perbuatan, penulis soal harus mengetahui konsep dasar penilaian perbuatan praktik. Maksudnya pernyataan dalam soal harus disusun dengan pertanyaan yang benar-benar menilai perbuatan praktik, bukan menilai yang lainnya. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam menulis butir soal, perhatikan terlebih dahulu kompetensi dan materi yang akan ditanyakan. Penilaian penugasan merupakan penilaian tugas meliputi pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, dan penyajian data yang harus diselesaikan peserta didik, individu, kelompok dalam waktu tertentu. Aspek yang dinilai diantaranya meliputi kemampuan pengelolaan, referensi, dan keaslian. Penilaian hasil karya merupakan penilaian keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk benda tertentu seperti hasil karya seni, misalnya seperti lukisan, gambar, patung, dan lain-lain. Aspek yang dinilai diantaranya meliputi tahap persiapan, memilih dan cara menggunakan alat. Terus ada tahap proses produksi, produk kerja, dan tahap akhir hasil itu kualitas serta estetika hasil karya. Di samping itu, guru dapat memberikan penilaian pada pembuatan produk rancang bangun perekayasaan teknologi tepat guna, misalnya melalui adopsi, modifikasi, atau difusi. Kaidah penulisan soal tes perbuatan adalah seperti berikut. Materi soal harus sesuai dengan indikator menuntut tes perbuatan. Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus sesuai. Materi sesuai dengan kompetensi, urgensi, referensi, kontinuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat sekolah. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan praktik. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Disusun pedoman penskorannya. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca.
Bahasa budaya. Rumusan kalimat soal komunikatif. Butiran soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tidak menggunakan kata ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat tabu. Rumusan soal tidak mengandung ketangkapan yang dapat menyinggung perasaan peserta didik. Materi selanjutnya penulisan butiran soal untuk instrumen non-tes. 1. Pengertian. Instrumen non-tes adalah instrumen selain tes prestasi belajar. Alat penilaian yang dapat digunakan antara lain adalah lembar pengamatan atau observasi seperti catatan harian, portofolio, life skill, dan instrumen tes sikap, minat, dan sebagainya. Pada prinsipnya, prosedur penulisan butiran soal untuk instrumen non-tes adalah sama dengan prosedur penulisan tes pada tes prestasi belajar, yaitu menyusun kisi-kisi tes, menuliskan butiran soal berdasarkan kisi-kisinya, telaah, validasi butir, uji coba butir, perbaikan butir berdasarkan hasil uji coba. Namun proses awalnya sebelum menyusun kisi-kisi tes terdapat perbedaan dalam menentukan validitas isi atau konstruknya. Dalam tes prestasi belajar, validitas isi diperoleh melalui kurikulum dan buku pelajaran. Tetapi untuk non-tes sendiri, validitas isi atau konstruknya diperoleh melalui teori. Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, pengamatan. Pengamatan merupakan suatu alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kompetensi yang hendak diukur. Pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan antara lain lembar pengamatan, penilaian portofolio, dan penilaian kecakapan hidup. Pelaksanaan pengamatan sikap dilakukan guru pada sebelum mengajar, saat mengajar, dan sesudah mengajar. Perilaku minimal yang dapat dinilai dengan pengamatan untuk perilaku atau budi pekerti peserta didik. Misal, ketaatan pada ajaran agama, toleransi, disiplin, tanggung jawab, kasih sayang, gotong royong, kesetiakawanan, hormat menghormati, sopan santun, dan jujur. Portofolio merupakan deskripsi peta perkembangan kemampuan individu peserta didik. Jadi portofolio merupakan kartu sehat individu peserta didik. Bila ada peserta didik yang sakit, tugas guru adalah menentukan penyakit apa, kemudian memberikan obat yang tepat agar peserta didik cepat sembuh dari penyakitnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang penyusunan kisi-kisi instrumen non-tes. Instrumen non-tes terdiri dari yang satu yaitu kaidah penulisan soal. Dalam penulisan soal pada instrumen non-tes, penulis butir soal harus memperhatikan ketentuan atau kaidah penulisannya. Kaidah adalah seperti berikut ini. Yang pertama, materi. Materi yaitu pernyataan harus sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Yang kedua, aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan tuntutan dalam kisi-kisi. Terus yang selanjutnya, konstruksi. Pernyataan dirumuskan dengan singkat, tidak melebihi 20 kata dan jelas. Lalu kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak relevan objek yang dipersoalkan atau kalimatnya merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Lalu kalimatnya bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Lalu ada bahasa atau budaya.
Bahasa soal harus berkomunikatif dan sesuai dengan jenjang pendidikan serta didik atau responden. Lalu soal harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Baik, itu saja yang dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penulisan kisi-kisi, non-tes, dan butir soal. Dalam bagian ini, disajikan beberapa contoh penulisan kisi-kisi tes dan penulisan butir soal yang sangat sederhana. Tujuan utamanya adalah agar contoh-contoh ini mudah dipahami oleh guru di sekolah. Contoh yang akan disajikan adalah penulisan kisi-kisi dan butir soal untuk tes skala sikap, tes minat belajar, tes motivasi berprestasi, dan tes kreativitas. Untuk contoh instrumen non-tes lainnya, para guru dapat menyusunnya sendiri yang proses penyusunannya adalah sama dengan contoh yang ada di sini, antara lain. Yang pertama, tes skala sikap. Tes skala sikap adalah afeksi untuk atau melawan penilaian tentang suka atau tidak suka, tanggapan positif atau negatif terhadap suatu objek psikologis. Yang kedua, tes minat belajar. Minat belajar adalah kesadaran yang timbul bahwa objek tertentu sangat disenangi dan melahirkan perhatian yang tinggi bagi individu terhadap objek tersebut. Tes minat belajar terdiri dari definisi konsep dan definisi operasional. Yang ketiga ada tes kreativitas. Kreativitas merupakan proses berpikir yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan secara benar dan bermanfaat. Yang terakhir, tes stres belajar atau menghadapi ujian. Definisi konsep stres belajar adalah suatu kondisi kekuatan dan tanggapan sebagai interaksi dalam diri seseorang akibat dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala atau tuntutan belajar yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkan dan hasilnya dipersepsikan sebagai suatu yang tidak pasti atau penting. Nama saya Fahri Rahman Sagindo. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari berbagai penjelasan di atas tentang pembuatan soal dalam pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, proses terakhir dalam kegiatan pembelajaran adalah penilaian atau evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan penilaian dan pengukuran yang berupa kegiatan mengumpulkan dan mengolah informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan untuk langkah berikutnya. Yang kedua, proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mempunyai tujuan, di mana tujuan tersebut dinyatakan dalam rumusan kemampuan atau perilaku yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan kegiatan belajar. Kesimpulan yang ketiga, tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran adalah penentuan tujuan, menentukan desain evaluasi, pengembangan instrumen evaluasi, pengumpulan informasi atau data, analisis dan interpretasi, dan tindak lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.